dengar cerita Uwais Al-Qarni? Pernah ya? Uwais Al-Qarni ini sahabat, bukan sahabat, tabi'in, orang yang hidup di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah ketemu dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Siapa sahabatnya Ustaz Yani Kisno? Adalah orang yang hidup semasa beliau dan pernah bertemu dengan beliau. Itu sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Orang yang bersama dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi. Ini orang, Uwais Al-Qarni, tidak pernah bertemu dengan Nabi meskipun hidupnya pada zaman Nabi. Uwais Al-Qarni ini hamba Allah yang sangat terkenal di langit tapi nggak populer di bumi. Terkenal di langit, nggak populer di bumi. Kalau Ustadz Yani, seluruh remaja masjid sekota Medan ini kenal sama dia. Jadi Iskandar Batubara, mungkin orang Sumatera Utara ini rata-rata kenal lah sama saya. Mungkin. Atau mungkin agak banyak yang nggak kenal dengan saya. Tapi ini Uwais orang nggak kenal, sahabat Nabi pun nggak tahu dengan dia. Tapi Nabi pernah bilang begini dengan Umar bin Khattab, ya Umar, nanti kalau aku udah nggak ada lagi, kau jumpai ada orang namanya Uwais Al-Qarni, kau minta doa dengan dia. Bayangkan Rasulullah SAW perintahkan Umar bin Khattab untuk ketemu dengan Uwais Al-Qarni dan minta doa dengan dia. Umar kan gugup. Umar ini khalifah, pemimpin. Masa disuruh minta doa dengan orang yang belum pernah dia dengar namanya dan belum pernah terkenal sama sekali. Tapi karena namanya taat kepada pemimpin, sami'tu wa ata'tu ya Rasulullah. Nanti aku kerjakan. Benarlah ketika Rasulullah wafat, Umar kemudian teringat akan pesan Nabi ini. Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Satu kesempatan ketika Umar ke sana, dia bersengaja mencari Uwais Al-Qarni. Dia tanya, ketemulah dengan Uwais Al-Qarni. Enggak ada yang istimewa dari ini orang. Biasa-biasa saja. Tampilannya biasa. Bukan kayak saya ini pakai jubah, pakai jas, jenggotnya panjang, ya kan? Pakai serban lengkap lah kayak portofolionya ulama besar. Uwais Al-Qarni orang biasa-biasa saja. Terus apa istimewanya Uwais Al-Qarni? Ibu bapak sekalian, Uwais Al-Qarni rela menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Mekah. Gendong. Ada yang pernah sudah ke Mekah ke Madinah melaksanakan ibadah haji. Perjalanan Madinah ke Mekah kalau kita naik bus super cepat itu 4 jam. 4 jam karena itu 400 kilo lebih. 4 jam. Bayangin kalau digendong. Ada enggak orang hari ini seorang anak rela menggendong maknya dari Perumnas Mandala sini sampai ke Amplas? Kenapa digendong? Karena maknya lumpuh. Maknya enggak bisa jalan, tapi maknya kepingin haji. Uwais Al-Qarni gendong maknya dari Yaman sampai ke Mekah. Dia rawat ibunya. Dia pernah bilang satu kali dengan ibunya begini, "Mak," kira-kira bahasa gitulah, bahasa orang Perumnas, "Mak, kepengen kali aku ketemu sama Rasulullah. Mak, kasih izinlah aku untuk ketemu dengan beliau." Kata maknya, "Ya udah pergi aja lah kau. Sana pergi jumpai Rasulullah." Tapi dia tetap enggak lepas dia meninggalkan maknya dalam kondisi lumpuh, sehingga akhirnya niat itu berulang kali batal dia kerjakan. Sehingga pada satu waktu ketika kerinduannya sudah semakin membuncah, nggak tahan lagi, dia kepingin ketemu dengan Rasulullah, diizinkan oleh emaknya, "Ya sudahlah, kau pergi sekarang, tapi begitu selesai ketemu dengan Rasulullah, kau segera pulang lagi, jangan lama-lama, aku nggak ada kawan," kata emaknya. Kira-kira ada nggak kita anak-anak sekarang ini gitu? Kau pergi cepat-cepat, nanti kau pulang, aku nggak ada kawanku. Ya udah, kan nanti ada kak ini mak, kan nanti ada abang ini mak, gitu. Jangan-jangan alasan kita begitu. Ini enggak siap mak. Begitu selesai aku pulang. Berangkatlah dia menemui dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Waktu itu Rasulullah sudah di Madinah. Dia enggak ketemu dengan Rasulullah. Dia hanya ketemu dengan Aisyah. Dia bilang ke Aisyah begini, "Ya Ummul Mukminin, aku Uwais Al-Qarni datang dari Yaman, kepengen ketemu Rasulullah. Rasulullah lagi pergi perang rupanya, sehingga kemudian tidak ada di tempat. Sampaikan salamku kepada beliau." Begitu Rasulullah pulang, Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, tadi ada orang bernama Uwais Al-Qarni datang, titip salam kepadamu." Rasul udah tahu ini orang. Padahal Rasul belum ketemu dengan dia. Tapi itu bedanya Rasul dengan kita. Kalau saya, kemarin aja pun saya minta Google Map tadi sama Ustaz Yani, minta share lokasi supaya nggak nyasar kemarin. Rasul udah tahu ini orangnya orang ahli surga, terkenal di langit,
nggak populer di bumi. Ya sudah. Itulah amalnya Uwais Al-Qarni, mengabdi kepada emaknya, mengabdi kepada ibunya, merawat ibunya, sehingga kemudian karena sikapnya itu dia dipilih oleh Allah menjadi sangat terkenal di langit, bahkan menjadi ahli surga yang sudah disampaikan kepada Rasulullah sebelum dia wafat. Jadi belum pun dia meninggal udah tahu Rasulullah bahwa ini orang akan masuk surga. Makanya kalau masih ada mak ayah kita, kesempatan gunakan untuk merawat. Mudah-mudahan kalaupun nggak bisa kayak Uwais Al-Qarni, ngambil 1/10-nya lah dari Uwais Al-Qarni. Ini salah satu amal yang menjamin orang masuk surga. Ada lagi amalan berikutnya Bapak sekalian. Nabi juga menceritakan ini. Satu waktu Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat beliau namanya Abdullah bin Amru. Katanya dengan Abdullah bin Amru, kau tenang di sini. Sebentar lagi penghuni surga mau lewat. Kalau awak yang bilang kalian tenang di sini, bentar lagi penghuni surga mau lewat, pasti orang nggak yakin. Tapi karena yang ngomongin Rasul, sahabat Abdullah bin Amru yakin. Oh, berarti penghuni surga yang mau lewat. Nggak lama lewat lah salah seorang. Ditengoki sama ya Abdullah bin Amru. Biasa jadi orang. Besoknya gitu lagi. Abdullah bin Amru, bentar lagi penghuni surganya mau lewat. Lewat lagi ini orang. 3 kali berturut-turut, 3 hari Rasulullah ingin menegaskan kepada sahabatnya bahwa ini orang penghuni surga. Wajar dong kalau sahabat Nabi kemudian bertanya dalam hatinya, sehebat apa amalan ini orang sehingga kemudian Rasulullah itu sudah mengklaim dia bakal jadi penghuni surga dan masuk surga sebelum dia mati. Kalau kita mau masuk surga syaratnya apa, Bu? Mati dulu. Harus mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa masuk surga gitu. Tapi ini orang belum meninggal, sudah dijamin Rasul untuk masuk surga. Dia datanglah kepada ini orang, dia bilang ceritanya begini. Aku ini sedang bertengkar dengan ayahku. Aku lari dari rumah, aku bilang sama ayahku, 3 hari ini aku nggak akan pulang. Karena aku nggak punya tempat tinggal, izinkan aku untuk tidur di rumahmu 3 hari. Agama ini kan ngajarin, kalau kau ingin tahu tentang seseorang, berjalanlah bersamanya selama 3 hari. Taulah kita karakternya macam mana. Iya kan? 3 hari aja jalan. Taulah mak yang polit punya kawan nih jam. Giliran beli makan untuk dia saja. Makan pun berondok-berondok. Ketahuanlah itu karakternya. Ada orang yang kalau lihat kawannya susah bawaannya mau bantu aja. Ada orang yang bawaannya cuek aja. Yang penting dirinya sendiri saja yang selamat. Ini 3 hari saja. Ini kalau jemaah haji jalan 40 hari ketahuannya itu karakter seluruhnya itu. Biasanya begitu tuh. 3 hari aku menginap di rumahmu. Malam pertama sengaja dia begadang. Dia mau lihat ini orang amalnya seperti apa. Apakah tahajudnya nggak pernah berhenti? Berapa rakaat? Baca Qurannya macam mana? Atau ada ibadah-ibadah khusus lain yang dia kerjakan yang zohir tampak? Nggak ada, biasa-biasa saja. 3 hari dia di situ. Hari ketiga dia pamit dengan ini orang. Pulanglah aku. Tapi sebelum aku pulang, aku sebenarnya nggak ada masalah dengan ayahku. Aku datang kemari hanya kepingin tahu. Karena kata Rasulullah, kau ahli surga. Macam mana kali rupanya amalan ahli surga itu? Enggak aku tengok amal kau hebat-hebat kali. Tahajudmu pun malam kulihat enggaknya pala hebat-hebat kali. Baca Quranmu pun biasa-biasa saja. Ibadah-ibadah yang menurutku itu kau layak untuk kerjakan sehingga kau sebut sebagai orang yang ahli surga. Enggaknya kutemukan kali. Apanya sebenarnya amalanmu sehingga Rasulullah SAW menyebutmu sebagai ahli surga? Tahu Bu amalnya apa? Cuma satu aja. Aku pun nggak tahu katanya. Cuma perasaanku, aku ini begini modelnya katanya. Aku nggak peduli kali sama orang. Aku nggak pernah iri sama orang, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah memikirkan harta orang, nggak pernah memikirkan bahwa orang itu lebih hebat dariku secara duniawi. Nggak perlu kali sama aku. Jadi kalau ada ustaz sering cerita, ada orang beli kulkas, tetangga kedinginan, ada beli kereta, kepanasan dan lain sebagainya. Ini orang hidupnya kalau nengok yang kayak gitu nggak ada urusan sama dia. Kenapa? Karena bagi dirinya apa yang diberikan Allah kepadanya itu sudah nikmat yang luar biasa. Cuma itu aja amalnya, Bu. Masuk surga kata Rasul. Itu saja amalnya, masuk surga. Merawat hatinya untuk tidak pernah iri, dengki, hasad, syirik kepada orang lain, apalagi kepada saudara-saudaranya. Oh itu aja katanya. Iya, cuma itu aja seingatku katanya. Nggak ada amalanku yang lain. Berarti apa Bu kesimpulannya? Mau masuk surga ternyata
Mudah dan murah.